I can do all things, kata Paulus. Aku dapat melakukan segala perkara. Itu orang percaya diri atau apa? Tapi lihat oyot atau akarnya. Di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Nah, itu bukan percaya diri, itu percaya Tuhan. Kalau kita mau melihat the increase of God's grace atau kemuliaan Tuhan bertambah di dalam pekerjaan kita, misalnya, bergantunglah pada janji Tuhan. Bergantunglah. Jangan hanya pada kepintaran, sebab Alkitab mengatakan di kitab Zakaria bukan gagah perkasa, tetapi oleh Roh Kudus. Tunduk pada otoritas Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Tuhan, kami ngomong di depan. Kami tidak mau, kami tidak mampu berjalan kemanapun kalau Tuhan tidak berjalan di depan. Tuhanlah yang berjalan di depan kami dan menutup barisan belakang. Kalau Engkau tidak pergi, jangan suruh kami pergi dari satu tempat ke tempat lain, kecuali hadirat-Mu sendiri yang mengantar. Kemana Engkau pergi, ke situ kami pergi. Di mana Kau berada, di situ kami mau berada. I just want to be where you are. Kami hanya mau berada di mana Kau berada. Kau akan membawa kami ke rooftop minggu depan. Kami percaya, Shekinah sudah berjalan di depan. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu dengan sederhana supaya semua kami bisa mengerti. Dan sehingga kami semua bisa mengiring hadirat-Mu pergi ke tempat baru. Di situ ada momentum-momentum yang Tuhan akan ciptakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Praise the Lord. Haleluya, shalom, silakan duduk. Dengarkan ya, satu persatu ini perabotan tabernakel. Intinya, tabernakel itu bicara tentang hadirat Allah di zaman perjanjian lama. Betul sih, Tuhan hadir di mana-mana, tapi bukan Shekinah glory. Kehadiran Tuhan itu ada beberapa tipe. Ada yang namanya the omnipresence of God atau Allah Maha Hadir itu di mana-mana. Ada juga yang namanya the indwelling presence atau kehadirannya di dalam. Hadirat Tuhan yang diam di dalam seseorang, indwelling. Setiap orang Kristen, anak Tuhan yang lahir baru, itu ada hadirat Allah di dalam dirinya. Roh Kudus bisa senang dan bisa berduka. Tapi ada yang namanya revealed presence. Kata revealed itu dari kata revelation atau pewahyuan atau hadirat yang diwahyukan alias Shekinah alias hadirat Allah dalam kemuliaannya yang dinyatakan di satu kurun waktu di sebuah tempat tertentu untuk tujuan tertentu pula. Nah, di zaman perjanjian lama kehadiran Allah itu dibawa kemana-mana pada tabut perjanjian. Coba tunjukkan ilustrasi tabernakel tadi, munculkan sebentar di sini. Itu dia. Tabernakel itu di area ini berapa kali berapa, cukup luas sih. Itu pelataran luar yang Anda lihat di situ. Bentar ya. Nah, ini pelataran luar. Ya, ini outer court. Seperti kata-kata seorang pemazmur, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pelatarannya aja lebih baik dari 1000 hari di kemah orang fasik. Ini kemah pertemuannya. Di dalamnya ada ruang kudus, masuk dalam lagi paling dalam, itu ruang maha suci atau Holy of Holies. Sekarang di Israel masih ada tempat ini, dipercayai tempat ini sebenarnya ada di area di Yerusalem, di daerah bersamaan Al-Aqsa. Di situ. Ini Holy of Holies, ya. Nah, kita harus tahu bahwa inilah hadirat Allah di perjanjian lama. Hadirat Allah di perjanjian baru itu selain indwelling presence atau dia hadir dalam diri orang percaya, gereja juga tempat istimewa yang dikhususkan untuk nama Tuhan. Tuhan Maha Hadir ya, omnipresence, dia ada di mana-mana. Tapi Tuhan tidak menyatakan kehadirannya kepada semua orang meskipun dia ada di mana-mana. Dan Tuhan memilih tempat pertemuan, yaitu gereja lokal di perjanjian baru ini. Tuhan bisa memenuhi sebuah gedung. Meskipun Tuhan itu tidak bisa dibendung. Langit itu tempat duduknya. Bumi itu tumpuan kaki. Tapi Tuhan berkenan yang namanya Salomo nantinya pindahkan tenda ini ke sebuah bait suci atau sebuah bait Allah. Tuhan meskipun besar, tapi dia bisa memenuhi sebuah tempat. Dan di tempat itulah disebut kemah pertemuan. Sudah jelas ya? Simpel aja, saya ngajar simpel aja. Ibrani 9 saya baca, siap-siap catatan. Tempat kudus di bumi dan di sorga ayat 1-5. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan
Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Sudah saya bahas di kebaktian sebelumnya. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan, catat, buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini, kata penulis Ibrani, tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Tapi hari ini, di hari Minggu yang Tuhan pilih, hari ini hal ini diajarkan secara terperinci. Saya tunjukkan di ruang Maha Suci itu hanya ada satu perabotan. Satu doang. Namanya tabut perjanjian. Ini dia, modelnya begini, tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 3 artikel, ada 3 benda. Benda ini tidak boleh disembah. Ini hanyalah simbolnya, atau di perjanjian lama seperti tempat duduk Tuhan. Tuhan itu hadir, kehadirannya di dalam kemah itu pernah sekali hadirnya awan memenuhi sampai para imam tidak bisa melayani. Di bait suci nantinya, awalnya tenda, pindah gedung, tapi tenda ke gedung, barang-barangnya sama. Mezbah korban bakaran di luar tetap itu. Cuman kalau dulu tenda, kain, sekarang adalah batu. Lalu ada juga yang namanya bejana pembasuhan, wash bin. Untuk cuci tangan, cuci kaki itu oleh para imam, itu ada maknanya. Tetap dibawa. Lalu di dalamnya ada meja sajian roti, roti sajian. Lalu ada kandil atau kaki dian yang 7 corongnya. Itu juga dibawa ke mana? Ke dalam bait suci. Lalu habis itu yang namanya mezbah ukupan itu loh, tempat orang worship. Di atasnya dibakar kemenyan, tapi sekarang jangan dilakukan. Itu bicara tentang wangi-wangian, yaitu worship. Worship itu penyembahan yang benar itu yang membawa masuk langsung ke ruang Maha Suci. Benar sungguhan. Tuhan bertata di atas pujian. Tidak ada seperti praise and worship yang bisa membawa orang dalam hadirat Allah. Oke? Waktu dipindah dari zaman Musa, long time after that, lama setelah itu Daud mau bangunkan, Tuhan tidak izinkan. Tanganmu kurang bersih untuk lakukan itu, bukan berarti Daud berdosa, tapi Daud itu tukang perang. Tanganmu berlumuran darah. Jadi yang nanti bisa bangun itu adalah anakmu. Kita nggak boleh remehkan loh. Kita itu bisa pindah gedung, kita bangun gereja. Itu Daud kepingin setengah mati sampai mati nggak bisa. Nggak boleh sama Tuhan. Dia bisa tapi nggak boleh. Dia siapkan materinya, dia sendiri nggak boleh jadikan gedungnya. Pada waktu semua artikel ini yang di pelataran depan, mezbah korban bakaran, tempat mereka bakar dulu animal atau hewan-hewan korbannya. Zaman perjanjian lama kan perlu hewan. Zaman sekarang nggak perlu, kita sudah punya anak domba Allah. Lalu semua pembasuhan lah, kandil lah, meja roti sajian lah, bahkan ukupan, mezbah ukupan, tempat mereka wangi-wangi, seperti doa dan penyembahan. Itu semua dibawa. Sisa satu yang gak kebawa. Tabut perjanjian. Ada satu cerita yang mengenaskan. Daud gak ngerti cara bawanya. Maksud hati baik. Gak bisa ikut Tuhan itu yang penting baik. Harus benar. Baik gak benar ya tetap tidak dibenarkan. Daud pakai cara orang Filistin, cara pindahnya, pakai lembu lah dan sebagainya. Lalu ada satu anak muda yang mau tolong, pada waktu lembunya goyang gitu ya, mungkin lembunya lihat tikus atau apa, nggak tahu, pokoknya dia lagi oleng gitu, dipegang, namanya Uza. Mati dia disambar Tuhan. Daud takut, Daud sempat marah, kok gini ya. Akhirnya Daud tidak berani bawa ke kota Daud, lalu dibelokkan ke rumah seorang. Salah satu pegawainya juga tim praise and worship-nya namanya Obed Edom. Dia Asher sebenarnya, dia itu keturunan si penunggu pintu. Doorkeeper. Akhirnya di Obed Edom itu dibiarkan, Daud gak tahu mau gimana. Dia dengar dari orang lain bahwa Obed Edom keluarganya diberkati. Entah apa persisnya Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci. Tetapi Obed Edom diberkati secara supranatural. Mungkin bisnisnya, pekerjaannya diberkati. Mungkin yang mandul bisa punya keturunan. Mungkin yang sakit sembuh. Mungkin yang mati bangkit. Siapa tahu Obed Edom rumah tangganya diberkati, terjadi pemulihan. Dan Daud berkata, aku harus bawa ini pulang. Begini ya Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih. Church is not the building. It's the people.
Tapi tepatnya lagi, church is the presence among the people. Gereja itu bukan bangunannya, tapi umatnya, orangnya. Lebih tepatnya lagi bukan orangnya saja, tapi hadirat Allah bersama orang-orang tertentu. Shekinah itu berarti revealed presence. Contohnya, Shekinah. Tuhan ngomong sama Pak Paulus. Rasul Paulus dulu adalah seorang penganiaya, namanya masih Saulus. Lihat, semua orang lihat cahaya, tapi semua orang lihat cahaya, tapi hanya Paulus yang mendengar suara. Paulus, 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 kenapa kau menganiaya aku? Coba lihat, Yakub melihat tangga naik turun, tapi orang lain tidak. Shekinah itu adalah suatu hadirat yang ditujukan kepada orang tertentu di zaman tertentu. Saya percaya ada sebuah Shekinah glory atau kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi GMS. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan sama kita. Dan ketika Daud sudah membawanya ke tenda, masih tenda ke tenda nih, nantinya bait suci Salomo, sebelum tabut perjanjian itu dipindahkan, itu seperti bangunan tanpa jiwa. The soul of the building is the presence of God. Jiwa bangunan itu atau tenda lah, tabernakel lah, atau bahkan tempel atau bait suci, bait Allah yang dibangun Salomo nanti ratusan tahun kemudian. Tidak ada jiwanya sebelum tabut perjanjian pindah. Dan ketika tabut perjanjian pindah dari tabernakel, pindah ke bait suci atau bait Allah itu dibangun oleh anak Daud, tenda tadi yang dipakai jadi kain biasa lagi. Tidak ada jiwanya. Tidak ada jiwanya. Jadi tabernakel sudah ditinggalkan. Waktu melihat lagi sudah tidak ada jiwanya. Zaman Salomo pindah. Di mana tabut itu pergi, di situ Tuhan ada. Di mana tabut itu berada, di situ hadirat Allah. Tabut ini bukan barang untuk diberhalakan. Zaman dulu tabut itulah tahta Tuhan. Hari ini bicara tentang kemana Tuhan suruh kita pergi. Disitulah, di tempat itulah tempat yang tepat untuk kita. Karena saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Saya hanya mau ikut Yesus. Tuhan ke kanan, saya ke kanan. Tuhan ke kiri, saya ke kiri. Saya nggak punya tempat meletakkan kepala. Alas kepala saya hanyalah Tuhan Yesus. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi kalau kita ikut Yesus itu begitu. Kalau tiang awan, tiang api sudah bergerak, ya puji Tuhan. Tapi kita bisa pelajari sesuatu hari ini. Saya tidak mau hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya profetik. Harus ada pengajaran yang Anda bawa pulang. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda yang jadi simbol. Ya, misalnya, kalau simbol marahnya papa, contohnya. Ya, Anda tahu nggak, anjing aja mengerti loh. Misalkan kalau ada anjing yang buat onar, majikannya keluar. Lalu habis itu dia cabik-cabik tuh bantal sampai keluar kapuknya semua, sampai keluar bulu-bulunya. Pernah lihat nggak? Saya pernah ditunjukin entah di sosial media. Anjing itu merasa bersalah. Anjing bisa merasa bersalah loh. Tapi majikannya video supaya masuk TikTok atau Instagram. Lucu kan? Dapat konten lagi ya. Lalu habis itu bantal itu ditunjukkan ke anjing itu. Who did it? Anjingnya bisa. Pernah lihat nggak video yang gituan? Anjing ngerti benda itu artinya dia guilty. Tuhan kasih 3 benda. Supaya forever selama-lamanya. Mereka ingat 3 prinsip ini. Tabut perjanjian itu memang hadirat Allah. Tapi supaya kita mengerti Allah berkenan sama apa. Ada 3 benda di dalamnya. Mari kita baca sekali lagi. Ayat 3 di belakang tirai yang kedua. Terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus atau tempat maha suci. Dari di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Oke, lihat ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan 1. Buli-buli emas berisi mana. Berbahagialah Anda kalau Anda sudah baca Alkitab sebelumnya tentang cerita mana. Mana ini adalah provision atau penyediaan Allah di padang gurun bagi bangsa Israel. Mereka tidak perlu bercocok tanam. Mereka tidak perlu mancing ikan. Mereka tiap pagi dikasih mana Senin sampai Jumat. Lalu Sabtunya mana berhenti waktu Sabat orang Yahudi. Mana itu turun terus tidak pernah gagal 40 tahun sampai mereka masuk Kanaan baru berhenti. Apa yang Tuhan hendak katakan? Kenapa Tuhan kasih mana? Mana itu gak boleh sembarangan. Misalkan hari Senin kita serakah. Kita berkata Senin masih jauh nih sampai Sabtu. Aku tak ambil double porsi aja, tak masukin dulu di kulkas. Orang di padang gurun itu kadang-kadang musim panas, tapi kadang-kadang juga musim dingin. Jangan salah loh, musim dingin di padang gurun itu dingin sekali loh.
Jangan Anda anggap padang pasir kalau sudah waktunya lagi dingin bumi ini bagian belahan sana. Dingin loh, Las Vegas itu kalau dingin ya dingin. Kalau panas ya panas. Mereka mungkin pas musim dingin mereka berkata dengan logika, gua simpan ditaruh di toples atau apa, disimpan baik-baik. Gak mungkin basi, besok ulatnya keluar semua. Jentik-jentiknya ulat segala. Tuhan suruh mereka ngambil secukupnya, kecuali hari Jumat sebelum masuk Sabat, mereka bisa ambil 2 porsi karena Sabat mana gak turun. Coba apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan lagi ajarkan satu, tulis ini. Bergantung pada Tuhan. Bergantung pada janji Tuhan. Itu dia. Bergantung pada janji Tuhan. Ternyata kalau kita bergantung pada janji Tuhan itu Tuhan senang ya. Munculkan satu aja bergantung pada janji Tuhan. Mana? Itu loh. Hadirat Tuhan itu increase kalau kita itu semakin bergantung dengan Dia. Kuasanya menjadi nyata kalau kita itu bergantung padanya. Bergantung pada Tuhan bukan berarti pengangguran, lalu kita setiap hari doa doang. Nggak kerja, enggak. Sekalipun kita bisa kerja keras bahkan atau ngelembur sekalian, ingatlah, jangan sekali-kali percaya bahwa usahamu yang memberimu rezeki atau memberkatimu. Jangan sampai Tuhan izinkan dipukul baru tahu bahwa ternyata usaha Anda juga bisa gagal. Sebab berkat Tuhan pangkal selamat, Mazmur 127, sia-sialah membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Berarti yang membangun 2 dong, yang bangun rumah dan Tuhan. Partnership with God atau kemitraan. Sia-sialah orang membangun rumah jikalau Tuhan tidak membangunnya. Tapi kalau orang itu tidak mau bangun rumah ya, Tuhan pasti suruh dia bertobat. Kenapa kamu sembunyikan yang namanya talenta di bawah tanah? Sekalipun kita bisa bekerja membangun rumah, ingatlah, kalau Tuhan tidak terlibat, percuma you membangunnya. Percuma jaga sampai pagi dengan semua kemampuanmu dan kenalanmu. Sungguhan percuma kalau Tuhan tidak menjaga kotamu. Paham ini ya? Tuhan ajarkan apa lewat mana? Belajar bergantung penuh sama Tuhan. Belajar bergantung. Amin Bapak Ibu. Ternyata itu loh esensi dari hadirat Allah. Itu bukan hadirat Allah. Itu peran kita. Tapi kalau kita itu berperan dengan benar, kalau kita bergantung, semakin bergantung pada Tuhan, hadirat Tuhan itu akan semakin nyata dalam hidupmu. Elemen kedua kita baca, tongkat Harun yang pernah bertunas. Tahu nggak tongkat Harun pernah bertunas? Itu nggak masuk akal. Kalau tongkat itu lumutan ya bisa aja di tempat lembab. Tapi tongkat itu keluar mungkin katakanlah keluar bunga tertentu. Nggak pakai tanah nggak bisa. Mungkin hari ini ada teknologinya, tetapi tetap beda. Dia nggak kena matahari, disimpan di dalam mana. Mau tahu nggak ceritanya tongkat Harun bertunas itu apa? Suatu hari ada ratusan orang memberontak sama Musa. Dan mereka berkata, emangnya lu doang yang bisa begini dan begitu? Kita juga bisa. Kamu nggak usah sok-sokan lah. Mereka nggak mau, mereka memberontak. Padahal dosa pemberontakan itu kecil di mata Allah. Itu sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan sihir. Mereka berontaknya nggak langsung ke Tuhan. Tapi mereka berkata, aku juga bisa. Mereka tidak menghargai pilihan Allah. Pemilihan Tuhan tidak digubris sama mereka. Emangnya lu doang yang bisa. Saya juga bisa kalau mau main ministry gitu. Saya juga, malah justru saya lebih fasih dan sebagainya. Gitu-gitulah macam-macam lah. Mereka memberontak. Dan Musa itu sabar berkata, mbak sini tongkatnya. Tongkatmu mbak sini, tongkat Harun ku taruh di sana. Supaya kamu tahu imam siapa yang Tuhan pilih. Kita lihat penyertaan Tuhan ya. Kita taruh di sini. Besok siapa yang bertunas itulah. Nggak berhenti sampai keluar tunas pembelaan Allah. Besoknya mereka ditelan hidup-hidup oleh tanah. Itu kejadian, tanah itu buka. Itu orang mati semuanya. Disisai 1. Cuman disisa 1, 2 keturunannya. Salah satunya nanti minggu depan saya khotbahkan. Bani Korah. Luar biasa. Tongkat Harun bicara tentang apa? Gimana hadirat Allah itu bisa nyata? Kita harus tahu apa yang menyenangkan hatinya. Kedua, tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan tidak sertai orang yang memberontak. Tuhan itu sertai orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya itu hadirat Allah hanya nyata. Dan mendengarkan doa orang yang benar. Jadi bukan dengan yakin didoakan. Orang salah kalau yakin-yakinan. Tuhan juga gak bisa dimanipulasi. Kunci kalimat doa orang benar bila dengan yakin didoakan di surat Yakobus itu kuncinya bukan terletak pada kalimat dengan yakin didoakan. Tapi doa orang benar. Terletak di sini kuncinya orang benar. Makanya di ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan,
Tuhan gak bisa pimpin kita, tuntun kita lebih dalam lagi kalau kita menolak untuk hidup benar. Pahami bahwa tunduk pada otoritas Tuhan itu memuliakan Allah. Otoritas Allah itu juga otoritas Allah juga otoritas yang Allah taruh di atas dirimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Anak-anak, patuhlah pada orang tua. Hal-hal seperti itu. Janganlah mendukakan orang-orang berjaga-jaga atas jiwamu. Ini bukan firman yang kita pakai untuk eksploitasi jemaat. Mentang-mentang kita pemimpin rohani, ayo tunduk ya, enggak begitu. Tetapi ini tetap firman Allah, suka gak suka. Meskipun di-abuse berkali-kali, ada orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang salah motivasinya. Memakai ayat ini untuk menekan, tapi gimana pun juga penyelewengan ada. Firman adalah firman. Supaya mereka memimpinmu dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, karena nanti ada gunanya bagimu. Tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah. Hai hamba, lakukan semua seolah-olah kepada Tuhan. Bukan hanya melayani Tuhanmu yang baik, tapi Tuhan yang bengis pula. Coba bayangkan. Tunduk pada otoritas Tuhan itu increases God's presence in your life. Hadirat Tuhan tidak bisa bertambah, dia hanya bisa meningkat. Karena Tuhan adalah Tuhan, gak bisa ditambahkan. Tapi meningkat itu artinya aktivitasnya, karena Tuhan semakin nyata, dia akan tunjukkan bahwa dia nyata. Tapi Tuhan berbelit-belit dengan orang yang berbelit-belit. Lihat ya, tunduk pada otoritas Tuhan. Itu artinya, tabut perjanjian itu dikasih barang itu. Kalau anjing yang salah dikasih guling atau bantal yang dicabik-cabik oleh dia, yang gatal giginya, dikasih itu dia guilty, tunjukkan wajah bersalah, bahkan ekornya ke bawah, lalu pelan-pelan mundur dan sebagainya. Waktu bangsa Israel dikasih tongkat Harun, mereka ngerti, mereka jerah. Oh iya. Mau menyenangkan Tuhan, tunduk sama dia. Tunduk pada otoritasnya. Jangan memberontak. Di dalam diri kita jangan lagi mengalir roh pemberontakan. Jangan. Saya punya goal di dalam hidup ini. Sebelum 1 juta jiwa 1000 gereja itu adalah perkembangannya. Goal dasar saya sederhana. I want to live in such a way. Sebelum saya mati atau dipanggil Tuhan suatu hari. Tuhan menemukan bahwa dalam diri Philip ini tidak ada lagi roh pemberontakan kepadanya. Saya mau sama Tuhan tuh nurut Paul gitu. Itu goal saya. Bukan goal yang kelihatan. Di dalam itu sama pentingnya, malah lebih penting dulu. Until there is no more rebellion in me. Sekarang belum sampai situ sih, kadang-kadang kalau Tuhan ngomong itu saya masih slow-mo. Atau pura-pura gak tahu, gak gercep gitu, gak gerak cepet. Tuhan kalau ngomong itu selalu tapi saya gak mau itu. Saya mau tahun depan. Kalau Tuhan bilang saya gak tapi lagi. Saya gak bantah-bantah. Tunduk pada otoritas Tuhan itulah membuat hadirat Allah jadi dekat. 3, lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Istilah 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain, jangan berzina, jangan mencuri. Itu bukan peraturan-peraturan berat ditaruh di pundak kita, bukan. Tapi mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada perintahnya itu menyenangkan hati Allah. Taat pada perintah Tuhan, lolo batu munculkan di sini nomor 3. Bertuliskan perjanjian. Bukankah ada ayatnya Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia? Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kita bisa punya teori, semua orang sama, punya pengetahuan. Tapi perjanjian Tuhan tidak diberitahukan pada orang yang belajar. Bahkan tidak diberitahukan pada orang yang berpengalaman. Perjanjian Tuhan diberitahukan pada orang yang tulus mengikuti Yesus dan takut akan namanya. Kita bisa tahu punya teorinya semua. Perjanjian dengan Allah misalnya. Perjanjian dengan Allah. Kita tahu janji Allah itu bunyinya apa. Tapi ketika kita mendengungkannya, tidak ada kuasa. Kita bilang sama setan, pergilah kamu. Hai setan yang menguasai orang ini. Dan setannya berkata, lu siapa? Habislah itu 7 anak sekewah. Mereka bisa tahu bahwa nama Yesus ada kuasa. Tapi waktu disebut di mulut mereka, perjanjian itu gak dibuka. Perjanjian tidak dibuka. Waktu dia bilang, dalam nama Yesus itu tidak ada kuasa, tidak ada otoritas. Kita bisa tahu Tuhan itu Yehova Rafa, tetapi ketika seseorang sakit, kita nggak berani percaya Tuhan akan sembuhkan sekarang. Bukan berarti kesembuhan itu tolak ukurnya kalau disertai. Nggak tentu semua orang yang kita doakan sembuh. Nggak tentu. Paulus nggak menyembuhkan semua orang dalam masa hidupnya. Petrus juga tidak. Ada orang lumpuh lain yang tidak sembuh mungkin. Tidak semua. Bahkan Yesus pun tidak menyembuhkan semua orang. Di dalam masa pelayanannya yang singkat di dunia. Tapi saya beritahu sebagai contoh aja. Kita bisa tahu teorinya. Waktu kejadian kita nggak punya wewenang terhadap teori itu. Ingatlah bahwa yang memberi kita wewenang dalam hadirat Allah itu ketaatan. Obedience. Ketaatan. Taat pada perintah Tuhan. Lolo batu itu isinya perjanjian. Makanya ada ayatnya di 1 Yohanes juga. Karena kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat pada perintah aku.
Barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan mentaati firman-Nya. 3 hal ini ada di dalam tabut perjanjian yang di atasnya ada tutup pendamaian dan dikatakan di atas itu ada tiang awan, tiang api. Itu heran loh, tiang api di dalam kemah itu gimana ya? Kok nggak kebakar kemahnya? Api jenis Tuhan tidak membakar, tapi membangkitkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau lihat hadirat Allah semakin nyata dalam keluargamu, ingat 1, 2, 3 ini, I olsan, siji loro telu. Bergantung pada janji Tuhan. Jangan kita itu angkuh, jangan kita percaya diri. Percaya diri itu boleh, tapi percaya Yesus dulu. Percaya diri kita itu sebagai extension, sebagai kepanjangan kepercayaan kita pada Tuhan. I can do all things, kata Paulus. Aku dapat melakukan segala perkara. Itu orang percaya diri atau apa? Tapi lihat oyot atau akarnya. Di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Nah, itu bukan percaya diri, itu percaya Tuhan. Kalau kita mau melihat the increase of God's grace atau kemuliaan Tuhan bertambah di dalam pekerjaan kita, misalnya, bergantunglah pada janji Tuhan. Bergantunglah. Jangan hanya pada kepintaran, sebab Alkitab mengatakan di kitab Zakaria bukan gagah perkasa, tetapi oleh Roh Kudus. Tunduk pada otoritas Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Saya ceritain apa yang terjadi ya. Selesai ini ya, tabut perjanjian. Udah. Pelajaran tentang tabernakel udah kelar. Nanti dengarkan 1-4. Sekarang Anda mengerti dalam hadirat Allah yang paling dalam itu harusnya juga sama. Di dalam kompartemen hati kita yang terdalam, termahal. Yang paling insight, paling jeru, paling dalam itu. Harusnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda yang mengingatkan kita gimana kita berhubungan dengan Allah. Yaitu dengan bergantung pada janjinya. Makanya Tuhan temukan sahabat. Namanya Abraham. Bapak iman. Ya. Cara berhubungan dengan Tuhan. Cara terhubung dengan hadirat Allah itu dikasih 1, 2, 3 itu untuk ingatkan kita. Bergantung pada janjinya. Tunduk pada otoritasnya. Taat pada perintahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yes. Udah selesai pengajaran tentang bait, tentang tabut perjanjian. Sekarang saya ceritakan apa yang saya alami, lalu saya akhiri dengan 2 Samuel 6. Saya punya kebiasaan sebelum naik ke panggung sendiri, kalau saya bertandang ke gereja orang, saya nggak lakukan karena saya hanya bertamu. Mimbar itu harus dijaga oleh pendetanya sendiri atau gembala seniornya di situ. Tapi di sini saya sebagai gembala sidang, ini adalah zona yang saya tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum naik ke sini saya punya kebiasaan kalau saya mau berkhotbah untuk saya bersujud di hadapan Tuhan. Nah saya suka di daerah itu, sekarang saya boleh buka karena kita akan tinggalkan tempat ini. Nanti di tempat baru semoga Anda tidak tahu di mana saya lakukan itu. Saya suka di daerah itu, tapi saya hari ini kurang suka karena biasanya di sini ada satu kayak AC atau apa ya, bukan AC atau apa itu kotak yang hitam itu apa namanya, exhaust atau air purifier ada di sini. Itu saya bisa sembunyi di belakang, saya tidak kelihatan jemaat. Yang sini ya terpaksa lah, pura-pura tidak tahu. Pas saya berlutut di sebelah sini tadi itu di ibadah pukul 1, seperti biasa mau naik, saya gemetar luar biasa di sini, saya menangis terseduh-seduh. Cuman saya tahan, saya nangis di sini. Mengapa? Tutup mata dan Alkitab di tangan, saya bersujud di hadapan Tuhan sebelum naik khotbah. Itu saya merasakan dalam kondisi merem itu. Seperti ada arus, seperti ada. Anda pernah merasa enggak? Coba kalau Anda merem begini ada orang lari-lari di sebelah Anda, itu Anda tahu ada orang lari. Atau mobil di jalan tol, kalau mobil kita kecil lewat truk yang besar, goyang gitu. Saya merasa badan saya itu goyang. Saya nggak berani buka mata, ini kesaksian ya. Tadi kan sudah pengajaran, izinkan saya sekarang kasih testimoni pribadi. Itu saya rasa ada sibuk orang-orang itu kayak pindah barang. Dan saya tahu semua lagi pada posnya. Ini melewati saya di sebelah sini, untung saya agak mojok ke sini, ke ujungnya. Kalau saya di sini kan saya tabrakan dengan apapun itu yang lewat-lewat di sebelahku. Itu war di situ, bukan ke sini. Dari sini ke situ. Terus itu deras, kencang. Dan saya tahu bukan 1-2 orang yang bukan orang, tapi banyak beberapa. Saya tahu bahwa mungkinkah itu para malaikat? Dan malaikat ngapain pindahan? Kursilah, perabotan lah, ini itu yang kita bisa pindah ke rooftop segera. Yang masih sisa ini semua sewaan, supaya Anda tahu.
Soundnya apanya itu semua yang di situ semua sudah ke rooftop hari ini. Saya mengalami tadi itu mindah apa ya mereka? Saya dapat pengertian simple. Itu seperti malaikat memindahkan kaki Dian ke sana. Di ibadah pukul 1 tadi kaki Dian udah pergi. Hanya sisakan tiang api karena masih ada jemaat yang berapi-api di sini. Momentum ilahi sudah Tuhan pindah ke sono. Nggak di sini lagi. Bukan berarti kita dapat sisa-sisa sekarang. Tiang api masih di sinilah ceritanya. Itu lewat di situ. Nah malaikat itu mindahi apa ya? Malaikat nggak perlu waktu. Makanya malaikat itu tidak bergerak dalam space ya. Coba pahami. Malaikat itu tidak bergerak di dalam ruang. Makanya malaikat-malaikat di Alkitab bisa masuk ke mimpi orang. Coba lihat. Itu dimensi bukan ruang. Itu bukan space tapi dimension. Malaikat menampakkan diri pada Yusuf, beritahu kamu jangan lewat ini. Kamu bawa anak ini sekarang ke Mesir. Karena Yesus mau dibunuh. Malaikat masuk ke dalam mimpi orang Majus. Malaikat itu tidak perlu space. Jadi dia nggak perlu waktu untuk mindahkan apa kayak. Saya nggak tahu apa dalam alam roh, saya nggak mau ngeroh. Tapi dia pindahkan sesuatu. Saya dapat pengertian sederhana bahwa kaki Dian dipindah. Malaikat kalau mindahkan itu dia bukan mindahkan sesuatu. Dia mindahkan dimensi. Dimensi-dimensi itu dipindah sama dia ke sana. Momentumnya sudah ada di sini, momentumnya di situ. Tapi disisai tiang api di sini. Jadi saya rasa cuma tinggal satu aja sih. Satu aktivitas yang tersisa untuk kita lakukan, yaitu yang Daud lakukan. Buka dengan saya 2 Samuel 6 ayat 12-15, puji-pujian, praise and worship naik ke atas. Cuman ini aja sisanya. Ketika Daud akhirnya membawa dari Obed-Edom tabut perjanjian itu begini. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tunggu dulu, judulnya tabut dipindahkan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Kita nggak perlu superstisi, tapi pindah gereja, gedung gereja pula tidak seperti orang pindahan rumah. Yang penting fisiknya udah pindah karena gereja bukan gedungnya. Maka jemaat harus dipersiapkan. Hari ini saya berdoa, saya harus berkhotbah soal tabernakel. Gimana kita terhubung dengan hadirat Allah. Bukan tujuannya superstisi loh ya. Tapi yang harus dipersiapkan adalah hati. Tapi meskipun demikian saya harus mengakui bahwa pindah gereja lain dengan pindah rumah. Berbeda. Berbeda. Ketika mereka cuma pindah dibelah dengan sungai bukan selat. Itu di Gilgal. Semua bangsa Israel umur 21 ke atas, atau umur 17, saya lupa umurnya berapa persisnya, 21, 20-an ke atas, itu disunat. Ada perintah pada Yosua, Musa sudah mati. Besok aku akan melakukan mujizat, siapkan dirimu. Mereka disunat semua. Itu zaman perjanjian lama, masih perjanjian fisik, sekarang perjanjian hati. Sunatnya nggak perlu, sunat hati. Bapak Ibu jemaat dengarkan, pindah gereja tidak sama dengan pindah rumah. Kita membawa suatu momentum ke sana. Kayaknya tadi itu saya rasakan momentumnya dibawa ke situ. The soul of this building, it's already moved ke sana. Cuman sisa kita sekarang ini beberapa. Tuhan menutup baris akhir. Tuhan berjalan di depan, Tuhan yang menutup barisan. Kita ini pasukan terakhirnya yang menutup barisan. But the soul of our movement, jiwa daripada kegerakan kita sudah di sana. Dan Daud tahu itu. Waktu dia pindahkan, dia nggak ngawur kali ini, nggak pakai lembu, dia pakai lewi. Dia hati-hati, dia baca manualnya, dia jaga hati. Kalau cuma lihat manual booknya, pakai lewi, pakai usungan, ada gelang-gelangnya, ada kayak gelang-gelangnya itu ada dimasukin, ditusuk dengan kayu panjang, diangkut, segala semua sudah. Kecuali tabut perjanjian belum, waktu dia angkut itu, Daud melakukan sesuatu yang tidak ada di manual book. Karena manualnya tidak suruh itu. Manualnya sudah jalan. Semua yang kita lakukan, kita ada doa urapan, doa semalaman, dan segalanya mempersiapkan hati. Bukan superstisi loh ya. Kayak apa, kayak dipindah di sini, enggak. Dan pengalaman tadi juga saya tidak memintanya. Saya tidak minta pengalaman itu. Tapi saya rasakan, saya harus cerita. Seperti Tuhan itu mau saya tahu bahwa dimensi-dimensi kebangunan Tuhan itu sudah pindah semua ke sana. Semua jiwanya sudah di situ. Jiwanya building ini, jiwanya movement kita. Jiwa gereja kita itu sudah bukan di sini, di sana. Nah, Daud melakukan sesuatu yang lebih, yang tidak disuruhkan, tidak dituliskan di manualnya. Lihat ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Jadi pengangkat-pengangkat, jadi tabut Tuhan itu berjalan di mana? Di belakang atau di depan? Di depan. Tabut jalan di depan.
Saya kok merasa tabut ini sudah jalan di depan. Sudah tidak di sini, saya mau mengejarnya. Mengejarnya caranya gimana? Apa malam ini langsung ke rooftop? Bukan itu maksudnya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Oh, lupa. Tadi waktu saya lagi doa di sini juga, saya seperti dapat kesan nanti sebelum kita masuk ke rooftop, hampir lunas itu akan lunas. By the way, saya tidak pernah fundraising, saya tidak pernah ngomong soal uang. Gereja ini tentang proyek-proyek building, saya tidak pernah. Tapi saya cuma ada kesaksian Jumat nanti. Sebelum kita masuk hari Sabtunya, voltage ibadah dulu. Kelar, tutup semuanya. Tutup bersih 100%. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. 6 langkah dia nari-nari, 6 langkah dia nari-nari. Tahu nggak sekarang itu saya kepingin menari-nari. Itu aja. There's nothing left to do di SCC. Sudah nggak ada lagi yang perlu kita lakukan di sini. Udah selesai. Season ini sudah over di sini. Harusnya yang paling berat hati saya, karena ini seperti NGD buat saya. Tempat ini bagi kami adalah tempat perlindungan di saat yang paling suram dalam pelayanan kami. Tapi ini menjadi NGD seperti batu. Tapi hari ini saya ngerasa ada sesuatu yang sudah move ke situ. Sesuatu yang move ke sana. Wow, nothing left to do. Guys, nothing left to do but to praise Him. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Dia pakai baju efod, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Makanya saya suruh Redo dan kawan-kawan, karena lagu saya jadul semua gitu. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel, tidak cuma Daud saja, karena manualnya berkata hanya Lewi, tapi Daud suruh seluruh orang Israel. So I'm not even sorry, saya akan minta Anda nanti menari-nari sama saya. Siapa suruh Anda datang di ibadah terakhirnya di SCC? Mesti nari. Saya main Daud-Daudan, saya bukan Daud, jauh. Cuma Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tunggu apa kalau nggak cepat berdiri dari kursinya. Dan kita memuji Tuhan, haleluya. Nothing to do kecuali menari-nari untuk Tuhan. Haleluya.